Wahyu 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Laodikia artinya adalah hak-hak rakyat, hak-hak orang-orang, people's right. Orang-orang menganggap dirinya benar, bisa juga diartikan yang sama. Zaman Laodikia, Laodikia artinya adalah suam-suam kuku. Laodikia artinya juga adalah murtad, backslidden. Laodikia adalah gereja yang jarak pandangnya pendek, sehingga hanya bisa memandang jarak dekat. Kita membaca jarak jauh, nggak bisa melihat jauh. Ngerti? Tahu yang sama maksudnya? Paling jauh hanya bisa melihat organisasinya, kredo dan dogmanya, program gereja. Untuk memandang hal-hal yang akan datang, mereka tidak mampu untuk melihat Yerusalem yang baru. Haleluya. Amen. Haleluya. Mereka tidak mampu. Itulah Laodikia. Itulah Laodikia. Inilah firman dari Sang Amin. Amen. Inilah aminnya Allah. Dan aminnya Allah adalah Yesus Kristus. Dialah Logos pada mulanya. Dialah firman itu, Immanuel. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. The faithful and true witness, saksi yang setia dan benar. True di sini setia. True di sini bukan benar, bukan sekedar benar. Saksi yang setia dan benar. Faithful and true. True di sini bukan sekedar benar. True di sini melampaui hal itu. Artinya adalah Anda dibawa kepada sebuah realisasi yang sempurna. Amin. Di mana ini bukan lagi bayangan, tapi ini adalah realitanya Allah sendiri. Ini adalah sebuah hal yang real dari Allah. Bukan sekedar benar, melampaui hal itu. Pemahamannya cukup dalam dan kaya. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jika ada ciptaan berarti tidak kekal. Apakah benar demikian? Tidak demikian. Inilah berbicara tentang Allah di dalam rupa manusia. Hanya Allah yang kekal. Seolah-olah kalau dikatakan ciptaan Allah, berarti dia lebih rendah dari kealahan. Tidak demikian. Ini adalah Allah dalam rupa manusia, menciptakan tubuhnya sendiri di dalam rahim Maria, baik telur, baik sperma, dan menjadikan tubuhnya Allah sendiri di dalam rupa manusia. Amin. Karena sudah ada nas kitab suci yang berkata, di dalam sebuah gulungan kitab suci, aku sudah menyediakan sebuah tubuh. Amin. Haleluya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Inilah pesan bagi zaman Laodikia. Inilah pesan bagi zaman Laodikia. Aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu. Apa itu? Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi apa yang dihasilkan oleh Laodikia? Enggak dingin, enggak panas. Suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Inilah pekerjaan, perbuatan yang dihasilkan oleh zaman Laodikia. Zaman yang terakhir, zaman yang ketujuh, di mana zaman yang pertama Efesus dimulai dengan benih perbuatan Nikolaus. Amin. Dan yang terakhir semuanya tertumpuk di zaman Laodikia. Dan menghasilkan kondisi di zaman Laodikia
adalah sebuah gereja yang palsu tentunya, pokok anggur yang palsu tentunya, gereja lalang, gereja yang mati, amin. Karena mereka tetap meneruskan dengan nama yang mati, yang mereka hidupi sampai dengan zaman Laodikia. Mereka bukanlah orang-orang pintu terbuka antara zaman Philadelphia dan Laodikia. Mereka lah orang-orang yang suam-suam kuku, amen. Di dalam mereka adalah doktrin Nikolaus, doktrin William, dan doktrin Isabel. Di dalam mereka sepenuhnya. Itulah sebabnya gereja inilah gereja yang mati, suam-suam kuku, tapi memiliki suatu bentuk kesalehan. Rajin beribadah, hebat melakukan hal-hal yang baik, amen. Bahkan kadang-kadang melampaui akan gereja yang hidup, sangat giat melakukannya, menyangka mereka berkenan melayani Tuhan. Tapi Allah yang mereka layani, yang mereka sembah, Allah itu akan menjadi hakim mereka. Bukan penebus kaum kerabat, tapi bahkan menjadi hakim mereka. Bukan juru selamat mereka, bukan mempelai pria mereka, akan menjadi hakim mereka. Karena engkau berkata, mereka mendiagnosa keberadaannya dirinya sendiri. Si pasien mendiagnosa dirinya sendiri. Kau bilang sakit, sehatnya aku, kaya pun. Yang mendiagnosa zaman Laodikia dan di setiap zaman adalah Allah sendiri. Di setiap zamanlah Roh Kudus yang mendiagnosa. Tuhan adalah tabib yang ajaib. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Amin. Dia melihat bahwa ada gereja yang sakit. Amin. Dan siapa yang sakit dia berusaha untuk menyembuhkan. Tapi sekarang dia berkata, kamu sakit, tapi gereja bilang, oh aku kaya. Dan kata lain, kami nggak sakit, kami kaya. Lihat, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Nah, sekarang siapa yang bilang? Gereja berkata, aku kaya, aku memperkaya diri, aku nggak kekurangan apa-apa. Tapi sekarang Roh berkata, engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, dan tidak mengetahuinya. Amen. And knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Amen. Maka Roh Kudus bilang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Inilah kaya di dalam pandangan Tuhan, bukan kaya dalam pandangan gereja yang mati. Bukan pandangan dunia tentang arti kaya. Tapi jika Tuhan berkata, aku akan membuat kamu kaya, bukan Anda punya Mercedes, punya mobil mewah, punya rumah mewah, dan lain sebagainya. Karena Allah adalah kaya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Lori, siapa yang mau jadi kaya? Ada yang ingin jadi kaya? Oh iya, saya mau jadi kaya, bro. Saya mau jadi kaya karena saya anak orang kaya. Maka saya harus kembali lagi ke harta saya. Dan Bapak sudah meninggalkan warisan itu. Dan saya mau mengejar warisan itu. Amen. Saya tidak mau memakai akan sendok teh. Saya mau memakai sebesar-besarnya untuk meraup kekayaan Allah. Amen. Karena saya anak orang kaya. Amen. Tapi untuk menjadi kaya ada syaratnya. Beli emas daripadaku.